aku baru pertama kali itu mengikuti seleksi CPNS dan alhamdulillah langsung lolos. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai jumpa lagi di channel aku, Diska Paras Ayu. Di video kali ini aku akan sharing pengalaman aku waktu lolos tes CPNS. Udah lama sih, sekitar tahun 2014, dan alhamdulillah aku baru pertama kali itu mengikuti seleksi CPNS. Alhamdulillah langsung lolos dan sekarang udah menjadi ASN mengangkatan tahun 2015 dengan ijazah SMK. Di sini aku akan sedikit ngasih tips apa aja sih yang aku lakukan dulu atau persiapan-persiapan aku sebelum melakukan tes SKD. Seperti yang kalian tahu, tes SKD ini adalah salah satu syarat yang pertama, yang paling mutlak di setiap seleksi CPNS. Kalau sekarang ASN ya. Dan aku ucapin selamat buat teman-teman yang udah lolos seleksi administrasi. Pengumumannya udah keluar di minggu ini. Dan kalian pasti harus segera mempersiapkan diri untuk melakukan tes SKD nantinya. Oke, langsung aja. Aku akan ceritain sedikit pada saat itu apa aja yang aku lakukan untuk mempersiapkan diri supaya bisa lolos di SKD. Jadi oke, langsung aja. Apa aja sih yang aku lakukan sebelum melakukan tes SKD? Persiapannya apa aja? Yang pasti yang pertama adalah belajar. Kalian udah pasti tahu dong kalau mau ujian itu pasti harus belajar. Cuma apa aja yang aku pelajari gitu, dan aku tuh belajarnya pakai apa gitu. Jadi aku dulu belajarnya karena tes SKD ini yang aku takutkan pada saat itu adalah TWK, yaitu wawasan kebangsaan. Karena wawasan kebangsaan ini sifatnya kan kita ingat sejarah dan juga harus mempunyai pengetahuan yang luas tentang ketatanegaraan dan kebangsaan ini gitu. Terus aku ingat dulu waktu sekolah ada yang namanya buku RPUL, Rangkuman Pengetahuan Umum Lengkap. Jangan kalian pasti tahu dulu waktu SD kita belajarnya pakai itu kan. Karena memang di dalam buku itu ada banyak banget rangkuman dari sejarah Indonesia, ketatanegaraan, politik, dan lain sebagainya. Jadi aku dulu belajarnya menggunakan RPUL itu. Dari beberapa rangkuman yang ada di RPUL akan aku lebih sederhanain ke sebuah mind mapping. Jadi aku dulu suka banget sih bikin mind mapping. Kalian juga usahakan bikin mind mapping sesederhana mungkin atau semenarik mungkin. Pokoknya yang membuat gimana caranya kalian itu bisa mudah untuk mengingat gitu. Terus selain itu aku juga belajar undang-undang dasar. Jadi aku belajar di buku kecil undang-undang dasar itu kan. Aku hafalin tapi ya nggak hafal-hafal banget. Intinya aku tahulah inti-intinya. Jadi misal pasal 1 sampai pasal 2 itu ngomongin tentang apa, pasal 3 dan seterusnya, pasal 28, 29, 30. Terus kemudian ada berapa pasal utama, ada berapa pasal peralihan, terus amandemen-amandemen itu aku waktu itu juga menghafal. Dan nggak lupa sih aku juga bikin mind mapping. Jadi seperti kayak aku bikin dari pasal 1 sampai 5 ngomongin tentang apa, terus amandemen itu, amandemen 1, 2, 3, 4 tanggal berapa, jadi aku inget-inget. Terus juga kalau wawasan kebangsaan udah sih itu aja. Dan setelah belajar itu pasti kita yang kedua adalah butuh banget latihan ya kan. Kita kalau cuma belajar aja kita nggak akan tahu kemampuan kita udah sampai mana. Kira-kira kalau misalkan aku benar-benar nanti melaksanakan SKD, kira-kira aku lolos nggak gitu. Otomatis kita harus latihan. Nah gimana sih latihannya? Jadi aku latihannya waktu itu aku download sebuah aplikasi. Sekarang ini kan banyak nih di aplikasi di Play Store, kalian bisa cari tes SKD CPNS. Kalau bisa kalian bisa cari yang tahun terbaru karena nilai ambang batas setiap tahun itu kan berubah-ubah. Jadi aplikasi itu akan menyesuaikan dengan nilai ambang batas yang terbaru. Fungsi aplikasi ini di sana akan berisi berbagai macam soal dan juga akan langsung keluar hasil dari kalian mengerjakan soal-soal itu. Sebelumnya sih aku belajarnya dari buku tes CPNS itu loh yang tebal, kalian bisa beli di toko buku. Usahakan sih sesuai dengan formasi yang kalian lamar. Biasanya untuk tenaga kesehatan ada sendiri, tenaga teknis ada sendiri macamnya. Kalian bisa pilih sesuai formasi kalian.
Nah, untuk latihannya sendiri itu awal latihan kalian bisa pakai buku dulu. Jadi nggak usah diestimasi waktu dulu, karena kalian harus benar-benar mematangkan apa aja yang materi-materi yang udah kalian pelajari selama ini. Terus juga kalian harus mencoba utak-utak nih cara cepatnya dari setiap soal itu gimana, tips dan triknya untuk menyelesaikan setiap soal itu gimana. Biasanya di TIU itu akan banyak jebakan, akan banyak juga soal-soal yang rumit. Jadi kalian latihan dari buku itu, biasanya di buku itu akan ada banyak tips dan trik untuk menyelesaikan sebuah soal supaya lebih cepat. Nah, dari buku latihan itu nanti kalian latihannya nggak perlu dijamin sih, nggak perlu dikasih waktu. Jadi kalian kerjakan benar-benar sesuai dengan kemampuan kalian, nggak usah terburu-buru waktu lah, seperti itu. Nah, setelah kalian merasa udah matang berkali-kali latihan dari buku itu tadi, nah usahakan kalian mulai mencoba ke aplikasi yang udah kalian download di Play Store. Kalian bisa langsung ikut latihan ya. Jadi latihan yang di aplikasi itu kan udah langsung real seperti pada saat kalian melakukan tes SKD beneran. Udah ada estimasi waktunya, dan juga setelah kalian melakukan tes di aplikasi tersebut, biasanya hasilnya akan langsung keluar kalian lolos atau enggak gitu kan. Nah, oke, kalau kalian udah belajar mateng, udah ngerasa siap, terus kemudian udah latihan dari buku, dari aplikasi, dan ternyata di aplikasi usahakan kalian ketika masih belum lolos, kalian coba terus, karena biasanya soal-soal ini kan banyak tuh. Kalian coba soal paket 1, paket 2, dan seterusnya sampai kalian benar-benar lolos. Dan yang ketiga, yang paling utama adalah setelah kalian berusaha, belajar, latihan, yaitu adalah banyak doa dan sodako. Nah, untuk doa dan sedekah ini kalian bisa sedekah ke orang-orang terdekat kalian, atau memberi ke orang-orang yang kurang mampu, semampu kalian dan seikhlas kalian. Dalam bentuk apapun itu terserah kalian. Kalian bisa, kalau misalkan belum punya harta benda, ya kalian bisa sedekah ilmu yang kalian punya ke orang-orang sekitar kalian. Kalian juga bisa sedekah membantu orang tua, berbakti kepada orang tua, itu juga termasuk sedekah. Dan untuk doanya, kalian bisa berdoa sesuai keyakinan kalian masing-masing. Kalian juga bisa mengamalkan beberapa hal yang menurut kalian adalah salah satu upaya kalian untuk memohon kepada Tuhan, mohon kepada Allah Subhanahu wa taala. Contohnya kalau aku nih muslim ya. Jadi pada saat itu aku mengamalkan sesuatu. Aku mencoba untuk menghatamkan Quran sebelum aku melakukan tes SKD, dengan harapan ini adalah salah satu upaya aku untuk meminta sama Allah supaya diberi kelancaran dan lolos. Alhamdulillah, H-1 aku usahakan udah khatam Al-Quran. Terus ada beberapa doa yang aku dikasih sama guru ngaji aku dan juga orang tua dari salah satu temanku. Kebetulan temanku ini juga ikut tes CPNS pada waktu itu, dan alhamdulillah dianya juga keterima di Kementerian Kelautan. Dan apa aja sih doanya? Jadi yang pertama adalah baca ayat kursi 3 kali. Untuk ayat kursinya ini kan ada ayat yang terakhir itu yang wala ya'uduhu hifduhuma, di ayat terakhir itu. Di ayat itu nanti di bacaan yang pertama kalian baca 3 kali. Misal yang pertama wala ya'uduhu hifduhuma, wala ya'uduhu hifduhuma, wala ya'uduhu hifduhuma. Kemudian kita berdoa di dalam hati apa keinginan kita. Setelah itu kita ulangi lagi wala ya'uduhu hifduhuma wa huwal aliyul azim. Nah, itu yang pertama. Kemudian yang kedua kalian baca wala ya'uduhu hifduhumanya 6 kali. Jadi wala ya'uduhu hifduhuma, 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 wala ya'uduhu hifduhuma. Kemudian baca doa dalam hati kalian. Dan kemudian diulangi wala ya'uduhu hifduhuma wa huwal aliyul azim. Nah, yang ketiga kalian baca 9 kali seperti itu. Setelah membaca ayat kursi 3 kali ini, kalian juga baca hasbunallah wa ni'mal wakil, yang cukup bagiku Allah, cukup bagiku Allah, seperti itu. Dan itu bacanya ganjil, bisa 7 kali, 11 kali, dan seterusnya semampu kalian. Terus yang ketiga,
Ini yang aku baca sebelum melakukan tes. Pada saat sebelum tes kan kita diberikan waktu untuk berdoa. Nah di situ aku berdoanya yang lebih singkat ya, jadi nggak sepanjang ayat kursi. Itu aku baca apa? Yaitu Al-Fatihah. Kenapa Al-Fatihah? Karena Al-Fatihah adalah surat pertama dan merupakan induk dari segala doa. Cuman ada yang berbeda, yaitu pada ayat Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in itu kita baca 9 kali tanpa bernafas. Jadi ketika Bismillahirrahmanirrahim, Alhamdulillahirabbil alamin, Arrahmanirrahim, Maliki yaumiddin, Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in, 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 Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Kita ucapan doa yang akan kita panjatkan. Nah, untuk baca Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in yang ke-9 kali itu dengan tahan nafas seperti itu. Ini adalah tips doa dari ibu teman aku yang aku terapkan, yang aku baca juga, dan alhamdulillah ya hasilnya lolos dan lolos sampai dengan tahap akhir. Setelah mengucapkan doa itu kita lanjutkan ke ayat berikutnya sampai dengan selesai. Jadi itu 3 doa yang aku amalkan. Dan buat kalian pasti punya doa-doa sendiri. Cara kalian berdoa seperti apa itu beda-beda, terserah kalian. Ini adalah pengalaman pribadi aku sendiri dan doa aku sendiri. Mungkin bisa berguna buat kalian yang akan kalian terapkan juga. Tawakal aja, kalian udah berusaha semampu kalian sudah berdoa, mohon sama Allah. Karena apapun yang terjadi nantinya, hasil apapun itu ada yang terbaik untuk kalian. Kalian tidak lolos tahun ini, kalian bisa mencoba tahun depan. Kalian tidak lolos menjadi CASN, kalian bisa menjadi pengusaha, kalian bisa menjadi apapun. Dan percayalah, ketika kalian berusaha dan berdoa, Allah selalu mendengar doa kalian dan kalian pasti akan diberikan yang terbaik. Jangan pernah putus asa, jangan pernah merasa bahwa hanya menjadi ASN lah aku bisa menjadi orang sukses, karena banyak jalan menuju kalian bisa menjadi orang sukses. So, pesan dari aku, mudah-mudahan kalian selalu dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala, kalian lolos mengikuti SKD nanti dan bisa lanjut ke tahap selanjutnya hingga menjadi ASN. Oke? Itu aja yang bisa aku sharing di video aku kali ini, mudah-mudahan bermanfaat. Dan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.